Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi khususnya untuk kelas 4 ini. Baiklah anak-anak, tidak henti-hentinya Bapak menghimbau kepada kalian, jika kalian tidak ada keperluan yang mendesak, jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Tapi seandainya kalian sangat membutuhkan aktivitas tersebut atau aktivitas tersebut tidak bisa kalian tinggalkan, maka jangan lupa gunakan masker. Keluar rumah, kalian harus menggunakan masker kemanapun, walaupun dekat, main dengan kawan, selalu menggunakan masker. Karena masker itu melindungi kita, serta melindungi orang lain dari mewabahnya penyakit atau wabah yang sedang melanda wilayah kita ini. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, lebih baik kalian melakukan aktivitas di dalam rumah. Dan setelah kalian pulang ke rumah, ingat cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oke anak-anak? Kepada anak-anak yang baru nyampe, baru muncul, baru mampir ke channel Education and Sport ini, Bapak ingatkan kepada kalian untuk mengklik, ini yang belum ya, bagi yang belum silahkan klik tanda jempolnya di bawah video, klik like, kemudian subscribe-nya jangan lupa kalian klik, kemudian tekan loncengnya agar kalian bisa secara langsung mendapatkan informasi mengenai materi yang akan channel Education upload selanjutnya. Karena setelah kalian tonton, jangan lupa beri komentar pada kolom komentar. Karena sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, dalam hati berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk sekarang kita masih tetap seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, masih tema 7, indahnya keberagaman negeriku, masih juga tentang subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran ketiga, di sini ada cara mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Jadi kita atau kalian disuruh mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Nah, jadi itulah yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi keragaman di Indonesia. Kalau dari segi keagamaan tadi, karena letak Indonesia sangat strategis ya, antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena selain itu Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga negara kita banyak dilewati oleh pedagang-pedagang pada zaman dulu ya, pedagang-pedagang dari berbagai negara. Oke, kemudian dari segi suku bangsa, Indonesia banyak sekali suku bangsanya, karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. Pulau di Indonesia besar kecil diperkirakan sekitar 17.000 lebih ya, 17.000 sekian.
Jadi itulah bermacam keberagaman suku yang ada di Indonesia. Untuk pekerjaan, mengapa ada petani, ada pegawai, ada pedagang? Karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Kondisi alam misalnya dataran rendah banyak menjadi petani karena wilayahnya subur. Banyak lahan-lahan untuk ditanami padi. Banyak untuk nelayan seperti itu juga karena letaknya ada di wilayah pantai. Oke, anak, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Kemudian sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Beraneka ragam ini mungkin dekat sekali atau mudah sekali terjadi konflik. Nah, agar tidak terjadi konflik, sikap persatuan dan kesatuan harus kita terapkan. Caranya seperti berikut. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kita berteman dengan siapapun. Baik itu berbeda agama maupun berbeda suku bangsa. Kita tidak pandang agamanya, tidak pandang suku bangsanya. Sebagai teman, kita harus tetap berteman dengan siapapun. Kita harus menghargai perbedaan agama. Kemudian saling menghormati teman yang sedang beribadah. Seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Nah, kita harus menghormati teman-teman kita yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Mentang-mentang bahasanya atau logatnya berbeda dengan kita ejek, kita hina, kita bully, jangan ya. Jangan sampai kita membuli atau mengejek-mejek karena logat atau warna kulit kita berbeda, tidak boleh. Kemudian menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Nah, ini juga harus kita hormati, harus kita hargai. Apapun pekerjaannya, pemungut sampah harus kita kerjai, petugas kebersihan. Karena kalau tidak ada yang membersihkan sampah, siapa lagi? Kita terkadang kalian juga payah sekali disuruh membuang sampah. Jadi kalian bersyukur ada petugas kebersihan, ada petugas yang mengambil sampah. Oleh karena itu, dalam segala hal kita harus menghargai, menghormati sesama manusia. Karena meskipun beda agama, beda suku, beda warna kulit, kita tetap manusia. Manusia tidak ada perbedaannya, sama. Ya, sama. Jadi kita harus saling menghormati. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang bagus kalau kita ketahui. Nah, kita baca sama-sama ya. Kebudayaan suku Minang di Indonesia. Suku Minangkabau atau Minang sering kali disebut orang Padang. Adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku ini terkenal karena adatnya yang berdasarkan hubungan kekerabatan melalui garis kerabat wanita. Suku Minang cukup menonjol dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Sebagian besar suku ini berada dalam perantauan, pada umumnya bermukim di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Surabaya. Untuk di luar wilayah, suku Minang biasanya bermukim di Malaysia, terutama Negeri Sembilan dan Singapura. Masakan khas suku ini yang populer dan digemari oleh banyak orang adalah rendang. Nama Minangkabau terdiri atas dua kata, yaitu kata Minang atau menang dan kata kabau atau kerbau. Nama itu berasal dari sebuah legenda. Konon pada abad ke-13, Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi ke Minangkabau. Untuk mencegah pertempuran,
masyarakat lokal mengusulkan untuk mengadu kerbau Minang dengan kerbau Jawa. Pasukan Singasari menyetujui usul tersebut dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Sementara masyarakat Minang menyediakan seekor anak kerbau yang lapar. Alhasil, kecemerlangan ide masyarakat Minang itulah yang menjadi inspirasi nama Minangkabau. Namun, beberapa sumber lain menyebutkan nama Minangkabau sudah ada jauh sebelum peristiwa adu kerbau itu terjadi. Minangkabau memiliki beberapa istilah seperti istilah sebelumnya, yaitu Minangkabua, Minangakamwa, Minangatamwan, dan Pinangkabu. Suku Minang terkenal sebagai suku yang terpelajar. Oleh sebab itu pula mereka menyebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan mancanegara dalam berbagai macam profesi dan keahlian. Antara lain sebagai politisi, penulis, ulama, pengajar, jurnalis, dan pedagang. Meskipun memiliki jumlah populasi yang tidak banyak, sekitar 2,7% dari penduduk Indonesia, Minangkabau merupakan salah satu suku tersukses dengan banyak pencapaian. Majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting di Indonesia di abad ke-20 merupakan orang yang berasal dari suku Minang. Teks ini atau cerita ini diambil dari http://indonesia.go.id. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan sesuai dengan cerita tadi. Yang pertama, soalnya apa nama suku dan daerah yang dibahas pada teks tersebut. Yang nomor 2, apa keistimewaan suku tersebut. 3, bagaimana persebaran suku tersebut. 4, tuliskan 4 informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke guru kalian. Menjelaskan keberagaman suku di Indonesia. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Ini kalian sudah belajar kemarin ya. Pulau Sumatera. Wilayah yang ada di Pulau Sumatera, suku bangsanya adalah Gayo, ada di Aceh, Batakaro di Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Barat, Anak Dalam, Jambi, Talang Mama, Riau, Pasemah, Sumatera Selatan, dan Enggano di Bengkulu. Kemudian di Pulau Jawa ada Betawi di DKI Jakarta, Sunda, maaf ya anak-anak ya, Sunda ada di Jawa Barat, Jawa ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Madura, Jawa Timur. Kemudian yang 3, Pulau Bali, NTT, NTB. Ada Bali Aga di Pulau Bali, suku Sasak ada di Nusa Tenggara Barat, dan Alor di Nusa Tenggara Timur. Pulau Kalimantan, sukunya ada Tidung di Kalimantan Utara, Dayak Kalimantan Barat, Banjar Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian Pulau Sulawesi ada suku Sangihe, Talaud di Sulawesi Utara, Ampana Sulawesi Tengah, Toraja Sulawesi Selatan, Bugis Sulawesi Tenggara, dan Mandar Sulawesi Barat. Di Pulau Maluku ada suku Ambon di Maluku dan suku Seram Maluku Utara. Kemudian ada di Pulau Papua, suku Dani di Papua, dan Asmat Papua Barat. Nah, itu merupakan suku-suku, sebagian ya, hanya sebagian suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil nama suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, tadi merupakan suku bangsa, sekarang tugas kedua. Tugas kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, arti dari kata-kata sukar dapat kita cari dalam titik-titik. Nah,
Untuk mencarinya silahkan kalian ke video sebelumnya. Jadi untuk mencari arti kata-kata sukar, kita dapat mencarinya dalam apa? Yang kedua, saat mencari arti kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan karena titik-titik. Silahkan kalian cari di video sebelumnya ya. Yang tiga, ide pokok dalam suatu teks merupakan titik-titik. Ide pokok dalam suatu teks merupakan titik-titik. 4. Apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran? Dan soal yang kelima, tuliskan langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada KBBI. KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi untuk menjawab ini kalian bisa lihat video sebelumnya. Silahkan lihat video sebelumnya karena di sana ada cara-cara untuk mencari makna yang sulit. Nah, silakan anak ya. Nah itulah anak-anak video pembahasan untuk kelas 4 pada pertemuan kali ini. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan sebarkan atau silahkan kalian share video ini bisa melalui Facebook kalian. Caranya di bawah video ini ada jempol ke atas. Klik dulu jempol ke atasnya, kemudian klik bagikan. Nanti akan muncul pilihan mau dibagikan kemana. Ada Facebook, ada WA, segala macamnya. Kalau kalian mau bagikan ke Facebook, tinggal klik aja lambang Facebooknya. Nanti secara otomatis akan masuk ke beranda Facebook kalian. Kemudian kalian klik juga tulisan posting. Setelah kalian klik posting, maka video ini akan menyebar, akan berada, akan disebarkan oleh Facebook kalian ke teman-teman Facebook kalian. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak akhiri, malah kita sama-sama membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian, atas like kalian, atas subscribe kalian, atas share kalian atau menyebarkan video ini ke Facebook kalian. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.